Oke, kita bandingkan apa bedanya EFA dengan CFA. Ya, minggu lalu sudah kita bahas sebagian faktor analisis yang kemarin sudah kita bahas itu kapan jadi CFA, kapan jadi ranah EFA. Untuk analisis EFA itu E-nya ini adalah explore. Exploration factor analysis. Sedangkan C-nya ini adalah confirmative factor analysis. Jadi dua kata kunci ini yang membedakan faktor analisis itu dipakai untuk apa dan kapan. Kalau konfirmasi berarti kan sudah tahu mau dikonfirmasikan dengan adanya data baru dan adanya kasus yang Anda hadapi. Saya sudah pernah belajar teori A, B, C, D gitu. Nah, teori-teori itu sebagai acuan. Kok total portomu tuh? Ya, jadi data yang Anda terima, Anda olah, itu kira-kira sesuai atau tidak dengan teori yang sudah Anda pelajari. Itulah konfirmatif faktor analisis. Jadi kalau confirm berarti tadi kata kuncinya Anda tahu teorinya dulu ya. Anda tahu teorinya, Anda tahu acuannya ya. Acuannya gimana kalau tahu teorinya itu? Misalkan ya contohnya kalau misalkan ada kelompok IPA, ada kelompok IPS, dikasih contohnya ada apa namanya, ya boleh kelompok, ada boleh juga faktor ya, karena ini faktor analisis. Kalau IPA itu dicerminkan dengan nilai matematikanya yang baik, nilai fisikanya yang baik, terus juga nilai biologi, terus kemudian juga mungkin kimia gitu. Terus IPS mungkin bahasa Inggris, terus mungkin juga bahasa Indonesia, mungkin ekonomi, terus apalagi sejarah dan lain-lain misalkan. Jadi kita sudah punya pola ini dan pola ini sudah diatur di dalam sekolah-sekolah SMA. Jadi kalau mau melihat seorang siswa IPA PS nantinya bisa dilihat dari ini. Nah, ini adalah sudah berupa teori, sudah berupa acuan ya, sudah digunakan sebagai acuan. Jadi kalau Anda mempunyai data baru, data dari suatu sekolah, terus kemudian Anda mau melakukan faktor analisis pada seluruh siswa itu terhadap mata pelajarannya, maka sulit atau jarang sekali menggunakan exploration, mesti menggunakan acuan ini, sehingga nanti kalau digambarkan begitu, ini nanti kotak ya, ini nanti kotak. Apa itu kotak? Simbol measurable variable, bahwa ini bisa diukur. Sedangkan ini nanti bulat ya. IPA-nya baik berpengaruh pada matematika ya. Ini sebetulnya ini unmeasurable. Nah, ini juga kemarin sudah unmeasurable. Ini semuanya kotak. Nah, begitu. Apa contoh lain? Contoh lain yang
konfirmasi. Bisa jadi permasalahan di contoh yang kemarin kriminal, ya contoh data US kriminal. Ada yang nge-WA ke saya, Pak, ini kan ada dua, satu itu adalah finance kriminal, yang satu adalah apa satunya. Nah, ini apakah harus dianalisis sendiri-sendiri? Kalau dianalisis sendiri-sendiri tidak terasa adanya faktor. Jadi data itu digabung saja secara teori, nanti bisa masuk ke di mana? Nah, ini kan data kemarin itu. Di sini ada violence crime kriminal, ada property kriminal. Jadi data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini digabung. Terus kemudian kita cari faktor-faktornya dari data sebanyak sekian kota. Nanti benar enggak variabel-variabel ini ngumpul di dalam violent crime. Variabel-variabel ini ngumpul di dalam property crime. Jadi mesti ada ciri. Ya, cirinya apa? Apa kemarin untuk bisa kita mengatakan bahwa variabel-variabel ini mendukung ini? Apa? Faktor analisis, ada faktor loading, ya kan? Jika faktor loading absolut, ya minus plus, pokoknya yang paling besar di dalam garis itu ada di grup sini atau di grup sini. Mestinya yang variabel ini nanti itu faktor loadingnya akan membesar untuk dinamai itu adalah variabel violent crime. Jadi gampangannya dari sini secara teori bisa dilihat violent crime itu cirinya ada pembunuhan. Property crime itu tidak ada. Ya mungkin kriminalnya nyuri helm, gitu, yang nggak perlu bunuh orangnya. Ya, seperti yang di sini butuh apa dibunuh orangnya. Ya. Jadi kira-kira ciri-ciri di sini nanti akan kelihatan. Itulah makanya pada saat kita belajar menggunakan CFA itu nanti ini hubungannya dengan kalau kita balik kita mau menuju ke CFA untuk confirm ini butuh apa? Ini yang kita butuhkan adalah belajar conceptual framework, kerangka konsep, ya, kerangka konsep. Jadi pada saat Anda desain database itu bedanya ya, database didesain oleh seorang data scientist sama database didesain oleh orang informatika. Bisa jadi database yang didesain oleh data scientist itu ada background conceptual framework. Konsepnya apa sehingga kita butuhkan field itu, ya tidak sekedar bikin fieldnya saja, tapi field itu konsepnya apa harus dimasukkan itu. Ya, kalau itu memang sudah dipikirkan conceptual frameworknya, jadi nanti tidak ada field yang mubadir. Sudah bikin tabelnya banyak, fieldnya banyak, ternyata ada field yang atau banyak field yang tidak pernah dipakai dalam analisis, itu nggak ada manfaatnya. Ya, conceptual framework. Jadi kalau conceptual framework itu nanti bisa tahu variabel apa saja, setiap variabel ya mungkin gini. Ini adalah kasus yang dituju, ada apa? Ternyata ada kotak-kotak yang lain yang ternyata ini loh menuju ke sana, ini loh menuju ke sana. Apa itu faktor demografi? Faktor demografi. Apa itu? Kira-kira etnis, usia, terus tempat tinggalnya, itu area, ya areanya area aman apa area tidak aman.
Ya, terus kemudian mungkin di sini juga faktor akademik. Nanti ada variabel-variabel. Mungkin ada di sini faktor kesehatan. Nah, sehingga apa? Setiap variabel, setiap kotak itu memunculkan konsep variabel apa yang berpengaruh pada yang sedang kita pelajari itu. Ya, sehingga apa? Setelah kita pelajari ini, akhirnya apa? Poin-poin yang ada di sini jadi film. Nah, ini berbasis teori. Ini teorinya apa? Ini teorinya apa? Ini teorinya apa? Nah itu. Nah, sehingga setelah ini ada, terus kemudian kita isi data, layak kita bekerja dengan faktor analisis confirm. Benar nggak data-data yang sudah kita terima tadi itu match dengan arah di sini? Ya, bisa jadi ini ada sekolah 1, sekolah 2. Jadi misalnya begini, confirmnya itu diarahkan IPA sekolah A, IPS sekolah A. Di sini ada IPA sekolah B dan ada IPS sekolah B. Ini sama-sama menggunakan confirm, tapi di sini matematika, fisika, kimia, biologi. Di sini juga ada matematika, fisika, kimia, biologi. Terus di sini ada loading faktor. Di sini ada loading faktor. Ini yang kita pelajari. Oh benar, apa matematika, fisika, kimia, biologi itu membangun ciri IPA di sekolah A, di sekolah B. Tapi ternyata loadingnya matematika di A itu lebih tinggi dari loadingnya di B. Nah, jadi apa? Confirmatory factor analysis itu bisa juga melaporkan, memberikan jawaban perbandingan antara penerapan di data 1 dan di data kedua. Gitu. Sama-sama faktor-faktornya, variabel-variabelnya membentuk faktor itu iya, tapi perbandingannya adalah faktor mana mendominir di data pertama, faktor mana mendominir di faktor kedua. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, balik ke atas. Lalu kalau explore gimana? Ya, explorative factor analysis. Ini biasanya dihadapi kalau kita terutama mendapatkan suatu big data. Datanya banyak, yang tampaknya data itu namanya big data itu kan bisa unstructured, bisa structured, bisa sudah mudah untuk diolah karena sudah dalam bentuk table dan tidak. Nah, mungkin big data ini terjadi tanpa melalui conceptual framework dibangunnya. Nah, terus kemudian gimana? Tetap konsep faktor analisis itu kita pakai apa? Mencari faktornya, ada loading faktornya, ada commonality dan lain-lain. Tapi tidak ada target. Ya, kalau ini tadi confirm ini kan bisa jadi kita ganti dengan kata lain ada target teori, sesuai teori tidak. Ya. Kalau explore ini tidak, justru dari eksplorasi faktor analisis ini nanti mendapatkan pola baru. Ini polanya sudah tahu karena ada teorinya, ada acuannya. Polanya pola teori. Kalau di sini bisa jadi ketemu pola baru. Karena apa? Datanya itu dicatat saja, datanya sangat besar, dimensinya tinggi, terus kemudian dicari polanya. Jadi tidak ada acuan.
ya tidak ada acuan. Justru setelah dapat hasil itu jadi pola baru, bisa jadi acuan. Loh, beda kan? Di sini dari acuan dulu, terus dapat data nanti dianalisis secara acuannya itu confirm bahwa data itu memang sesuai dengan teori itu. Sedangkan kalau yang ini tidak dapat data, dapat pola hasil. Pola itu apa pola di sini? Pola faktor tadi itu. Ternyata menurut PCA, Principal Component Analysis, lambdanya yang lebih dari satu ada 2. Oke, dieksplor saja, langsung jadikan 2 faktor. 2 faktor, variabel apa yang mendukung faktor 1, variabel apa saja yang mendukung faktor 2, faktor 1 didukung oleh variabel apa saja tadi, dikasih nama. Bisa jadi namanya kayak ini IPA, IPS. Nah ini kan ada nama baru, namanya apa? Ya mungkin bisa jadi faktor yang kriminal tadi. Faktor ini adalah faktor kriminal rumah tangga, ini faktor kriminal perusahaan, faktor kriminal misalkan. Kenapa? Karena ada variabel-variabel pendukungnya, dan itu bisa jadi nggak ada acuan, sehingga jadilah temuan yang menjadi acuan. Ya contohnya gini, saya tahun 2003-2004 ya, itu disodori papernya Altman, itu adalah variabel-variabel yang mendominasi untuk bisa diamati bahwa kalau variabel itu nilainya rendah, perusahaan itu cenderung bangkrut. Ternyata Altman itu hanya nyebut 5 variabelnya. Kalau ini 5 itu paper itu langsung saya pakai ke perusahaan-perusahaan di Indonesia, ternyata bleset, ya, tidak sesuai. Terus gimana? Saya izin, bagaimana kalau caranya Altman itu saya terapkan di Indonesia? Caranya, bukan hasilnya, caranya. Cara faktor analisis pakai confirm atau pakai explore, caranya faktor analisis yang dipakai, yang kita pakai. Terus gimana? Awalnya dulu 19 variabel, ya, ngikuti algoritmanya Altman. 19 dilakukan A, B, C proses, kemudian ternyata di Indonesia ketemunya 8. Jadi 3 variabel, di Amerika nggak ada. Ya. Apa itu? Contohnya variabel gotong royong, nggak ada di sana. Ya. Ternyata variabel gotong royong itu sangat besar pengaruhnya kepada kebangkrutan perusahaan. Kalau itu gotong royongnya dihilangkan, ya ternyata ditangkap di dalam sebuah error, ya tidak terukur jadinya. Ya itulah makanya. Jadi apa? Exploration factor analysis ini banyak ini yang pakai, karena itu tadi disodori dengan data baru banyak, harus apa? Faktor analisis tujuannya itu apa? Untuk reduksi, ya kan? Untuk reduksi dimensi. Kalau dimensinya itu misal variabelnya 1000, terus kemudian datanya banyak, nah terus kemudian itu mau dielaborate bagaimana dikecilkan. Hasil pengecilan itu apa? Ada variabel dari 1000 itu yang mendukung dimensi mana, terus bisa dinamai. Oke, itulah perbedaan faktor analisis yang confirm maupun yang explore. Structural Equation Modeling itu lebih banyak menggunakan CFA, ya, bukan EFA. Gimana mau SEM? Faktornya saja masih dicari, masih dieksplor. Ya, makanya biasanya CFA yang digunakan. Kenapa? SEM itu kalau nanti moga-moga minggu depan itu kita bahas untuk mengukur. Anda sudah bikin software,
Software itu pesanan orang, pesanan perusahaan. Terus software itu sudah dibeli, sudah dipasang, tapi biasanya programmer itu tidak pernah ngukur bener nggak program saya dipakai, bener nggak program saya itu buat improvement di tempat yang ditempeli itu. Nah itu layaknya diukur. Kalau nanti nggak diukur, ya pokok sudah gajian, sudah dibeli softwarenya, sudah. Nah itu nanti kan jadi apa? Seperti project itu hit and run, sudah serahkan, ada masalah programmernya dulu nggak tahu, nggak bisa. Ya. Nah kalau mau bertanggung jawab, software itu setelah dipasang diukur efektibilitasnya, diukur betul-betul membuat improvement atau tidak. Nah itulah TAM, teknologi assessment model. Sehingga apa? Kalau itu TAM yang diukur nanti variabelnya apa saja, itu mesti melalui conceptual framework. Gimana? Saya mau mengukur kinerja suatu organisasi. Gimana conceptual frameworknya? Ya, ada konsep dimensi A, dimensi B, dimensi C dan lain-lain. Unit sampelnya siapa? Karyawan yang terlibat. Karena karyawan yang terlibat berarti harus bikin alat ukur. Alat ukur sesuai conceptual framework tadi. Apa alat ukurnya? Karyawan A ternyata kasir yang terlibat menggunakan software Anda. Karyawan B ternyata bagian produksi. Loh apa Pak softwarenya? Kan bisa jadi payroll. Ya. Jadi apa? Semua yang terlibat itu ditanyai, sehingga alat ukurnya kuesioner. Nah kuesioner nanti akan bangun kuesioner sumbernya dari divisi mana, kuesioner sumbernya dari divisi mana, itu menjadi input dari target. Ya nanti kita lihat gambarnya. Oke, ada pertanyaan? CFA sama EFA. Oke, phase analysis. Ini kemarin sudah waktu bahas faktor analisis, nanti digunakan di mana begitu, tapi sambil lalu. Ya, ini oh ya belum tak kirim. Nanti aja ya, tak kirim nanti aja biar enggak nanti rata-ratanya di referensi sendiri. Oke. Jadi phase analysis ini ada yang salah, seperti kemarin ada yang salah. Salahnya apa? Measurable apa unmeasurable? Phase analysis itu seperti regresi, semuanya measurable, semuanya measurable, semuanya kotak, ya nggak boleh ada yang bulat. Ya. Nah, phase analysis seperti ini regresi, ini regresi, ini regresi, ini regresi, ini regresi, ini regresi. Bisa juga ini langsung ke sana. Ya. Jadi bertahap masing-masing kita bahas hanya masing-masing linear. Ya. Makanya phase analysis atau SEM itu bisa digunakan software list rel. Tapi nanti saya minta Anda belajar Amos, walaupun hanya sekali pertemuan besok. Amos nanti saya kasih salah satu dari Anda. Amos. Softwarenya hampir 1,6 giga, jadi nanti dari flash disk di copy ke Aku baru tahu. komputer Anda, diinstal di Kamu tanya. Ini bukan license, ini crack.
Ya. Waduh. Ya, Pak, saya mau diajari grafis, nggak masalah selama belajar. Nanti perusahaannya itu mestinya akan senang kalau Anda belajar SPSS, terus kemudian setelah lulus ngerti SPSS, kerja perusahaannya suruh beli SPSS. Ya. LISREL itu singkatan dari LI-nya itu linear, terus kemudian S-nya ini structural, ini relationship. Linear structural relationship. Ini loh hubungannya linear, ini hubungannya linear. Tapi ngolah datanya ini secara simultan, ya, structural tadi simultan. Pak, kalau diolah sendiri-sendiri apa boleh? Ya boleh, tapi kan nanti terus ya kurang cepat, konsepnya kurang menyatu dalam sistem. Ini sama ini dimodelkan sendiri, ya nanti tak ajari. Kalau dimodelkan sendiri bagaimana? Terus kemudian di sini mesti ada error, ya kan? Ini ke sini dimodelkan. Ini nanti modelnya apa? 1, 2, 3 inputnya. Kalau di sini regresinya 1 input, di sini regresinya 2 input. Nah, hasil regresi ini jadi input di sini kan, hasil regresi sini jadi input di sini. Lalu yang dimasukkan yang mana? Kalau ini kan ada pengamatan. Kenapa enggak pengamatannya langsung ke sini? Apa pengamatannya atau hasil model yang dibawa ke sini? Ya, mestinya hasil modelnya. Kenapa? Karena ini ada regresi di sini. Oke. Nah, kalau begini hanya 2 saja. Ini kotak ini mestinya kotak. Lupa sikap Pak, nggak ada. Oh ya, ini sikap aco, sikap nggak bisa diukur. Oke, bolehlah ini bulat. Ya nanti ini jadi ada tambahan measurable-nya. Sikap aco diukur dari apa? Panahnya harus ini. Nanti waktu UAS untuk yang soal tahap pertama, soal yang pertama itu nanti ada yang hanya simbolik saja. Anda ngerti enggak simboliknya itu? Coba kalau ini kotak gini, ya. Ini berarti kan ini yang measurable mencerminkan sikap acuh. Ini yang measurable, kita amati dimensinya ini, tapi sebetulnya untuk membaca sikap penolakan. Nah ini sama ini berkorelasi, ya. Ini hanya korelasi saja. Kalau panah ini loh, ini berarti regresi, ya. Ini responnya, ini covariatnya. Nanti respon ini kita namai dengan endogen laten. Yang ini nanti exogen laten. Apa itu? Kalau exogen nanti jadi regresinya covariant regresinya, yang di sini jadi respon regresi. Masing-masing laten. Apa itu laten? Unmeasurable variable. Ya ini ada dependent. Oke. Ini kalau regresi lo beda kan? Kalau regresi ini harus kotak semua. Kalau ini sikap ya wis ini bulan tidak apa-apa. Ini arahnya ke sini, ini berarti regresi. Kalau ini mengarah keluar, nah itu multifaktor. Ya. Oke, sudah kita bahas itu kemarin. Nah, ini ada contoh data ini. Ada contoh data ukuran keluarganya, ada keterangan di bawahnya. Nah, ini ya ukuran keluarganya, terus kemudian ED ini education, ini experience, terus kemudian ini adalah salary untuk kepala keluarga ya, income ini adalah total income di keluarga.
Nah, berapa besarnya saving? Jadi kalau melihat struktur variabelnya ini, kira-kira arahnya modelnya kayak apa? Datanya begini. Mestinya saving itu yang paling kanan ini sebagai target ujung akhir model. Ya. Jadi bisa saving berapa, income-nya berapa, ya kan? Pendidikannya itu seberapa, pengalamannya berapa lama, ini mencerminkan apa namanya gajinya, gitu. Gajinya itu besar, ukuran keluarganya seberapa, dipakai konsumsi, sisanya saving. Jadi kira-kira modelnya adalah nah gini. PS diagram. Karena apa? Semuanya adalah measurable. Kalau semuanya measurable mesti pas. Oke, earn ini dipengaruhi oleh education and experience, pendidikannya dan pengalaman kerjanya. Kan ada kan dicari ya, pengumuman di koran, dicari lowongan kerja baru nih, dicari pegawai dengan ijazah X, loh ada variabelnya lain, pengalaman kerja. Ya, artinya pendidikannya sama, pengalaman kerjanya berbeda, bisa berpengaruh. Ini berbeda. Terus ini juga income-nya juga begitu. Nah, Bedanya ini nanti dipengaruhi oleh size, bedanya earn sama income dipengaruhi oleh sama ukuran nggak? keluarganya, Earn tinggal sama income. savingnya. Jadi ini kira-kira Sama modelnya berapa? begini, linear. Pak, nanti kalau hubungannya Sama kayak interaksi, Pak, education dan experience bisa jadi itu interaksi, bisa. Kalau interaksi itu mesti ukurannya non linear, di sini tidak, ya dianggap sendiri-sendiri. Ya. Jadi apa itu? Kok bisa secara logika ada enggak ini? Bisa diterangkan enggak? Education sama experience itu ternyata berinteraksi. Banyak orang yang ternyata pinternya itu karena pengalaman. Ijazahnya SD, ya, tapi bisa buat alat yang anak S1 nggak bisa buat karena memang dia pengalaman. Nah ini bisa jadi, tapi di sini diasumsikan tidak, ya tidak ada interaksi. Jadi kalau PES analysis itu langkah pertamanya ya tentukan mana berpengaruh pada respon mana, respon intermediate sama respon ujung akhir. Ya, setelah itu langkah keduanya silakan. Nah ini asumsinya linear aditif. Aditif, loh ini loh aditif, nggak ada yang multiplikatif. Ditambah ED kali EXP nggak ada. Ya, aditif, linear, terus kemudian modelnya rekursif lah, bisa jadi gini, model rekursif. Kan ini juga tadi, ini juga. Jadi saving itu, oh kalau ini langsung begitu lebih jelas, ya. Ada yang langsung ke sini lebih jelas. Tapi ya enggak apa-apa. Ini kan artinya ada model yang bertahap. Ya. Y1 itu berpengaruh pada Y2, tapi Y1 bisa langsung berpengaruh pada Y3. Bisa Y1 mampir ke Y2, terus bisa ke sini. Oke, jadi itu yang ketiga. Ini istilah endogen. Endogen variabel endogen minimal dalam skala interval. Nah, sekarang kalau ini adalah kotak semua, ini adalah measurable semua, maka ini mestinya endogennya ini harusnya adalah interval supaya bisa diregresi, regresi sederhana, linear. Ya. Kalau ini tidak, kalau ini misal 01 loh lah, jadi binary. Ya. Tidak ada ceritanya. Yang PES analysis itu di dalamnya itu ada logik.
mesti linear biasa. Makanya Lisrel itu software yang paling tua ya. Di mau Lisrel. Lisrel ini sebelum ada, jauh sebelum Amos ada. Ini sudah digunakan. Mahasiswa saya banyak yang ke sen demikian, tapi tidak boleh berpikir linear. Israel. Dan tidak boleh, tidak memikirkan ada interaksi. Justru ada interaksi. Justru di perusahaan itu harus diciptakan interaksi supaya yang bisa memunculkan interaksi itu nanti positif ya, interaksi yang positif supaya lebih bisa meningkatkan produktivitas. Yang tidak mampu untuk diinteraksikan banyak di PHK. Sistemnya itu dirubah, karyawannya itu ada yang tidak mau berubah. Loh, kenapa kamu nggak berubah? Nah, aku nunggu training, udah di PHK itu. Ya, tapi kalau sistemnya dirubah, yang bersangkutan ini mau self improvement, mau berubah ngikuti itu, maka itu nanti yang dipertahankan. Itulah interaksi. Dan cara-cara seperti ini, cara-cara linear itu sudah banyak saya tinggalkan. Oke. Jadi kalau Anda mau, ini sekarang ini lagi ada yang saya bimbing ini, seorang guru mau S3 ya. Terus ini mahasiswa S3, apa yang dipelajari? Efek guru-guru dapat sertifikasi guru, terus kemudian beli komputer, ngajarnya itu banyak menggunakan komputer, diawali dari daring. Nah, apa yang diukur? Apa benar siswanya itu lebih pintar dengan adanya guru punya komputer? Apa? Komputer itu adalah toolsnya, seperti software Anda dipasang di satu perusahaan. Jadi TAM, teknologi acceptance model, dengan adanya pengajaran guru itu menggunakan komputer. Oke, terus ini kalau diregresikan, langsung diregresikan semua ini tanpa kenal adanya tidak kenal adanya variabel mana jadi intermediate response. Semua dimodelkan, saving sebagai fungsi dipengaruhi education, size anggota keluarganya, experience, and income gitu ya. Hasilnya gimana kalau dibandingkan nanti dengan yang ini, Oke, langkah 2 sudah, langkah 2 variabel diukur tanpa kesalahan ya, dianggap benar semua. Artinya apa? Ngukur ide, ngukur experience, ngukur ini nggak ada error ya. Nanti kalau regresinya ada error itu gini ya, kalau nanti Anda data science, menghadapi data science yang harus dimodelkan gitu ya, tidak apa-apa. Y sama dengan mungkin beta 0 ditambah beta 1, di sini X1 ditambah error 1. Loh, ini nggak ada, ini dianggap nggak ada di sini. Nanti kalau ada 2, B2, beta 2, X2 tambah error 2. Jadi pengukuran X2, pengukuran X1 itu masih ada error. Nah, itu nggak boleh. Itu lebih rumit nanti. Regresinya. Oke, model dispesifikasikan dengan benar. Nah, modelnya ini loh, hubungan ini sudah harus benar. Nah, ini kan seakan-akan apa? Balik lagi, kalau ini ada enggak conceptual framework-nya? Ya, mestinya ada. Apa conceptual framework-nya? Konsepnya apa? Yaitu tadi, mereka yang berpendidikan berbeda, earn-nya berbeda, gaji perolehannya berbeda. Terus ini juga berbeda. Nah, nanti apa namanya? Hubungan-hubungan itu harus difikirkan dengan benar berdasarkan teori dan konsep. Jadi past analysis itu lebih banyak
arah CFA nanti. Oke, langkah 3. Nah, hitung koefisien jalur. Koefisien nanti hasilnya itu. Nah, ini berapa parameternya? Ini berapa parameternya? Berarti apa ini? 0,64 education ditambah 021 experience itu membangun N. Nah, ini regresi 2 variabel kan gitu kan. Ini regresi 2 variabel. Pertama, loh kok berbeda Pak? Education ini pada earn tinggi, education pada income rendah. Ya, kan income ini tadi kan income keseluruhan anggota keluarga. Eigenvektor. Oke. Eigenvektor. Itu langkah 3, cari. Gimana cara nyarinya? Bapaknya tadi belum Langkah menjelaskan. 3. Oke, ini. Gimana cara nyarinya? Ya, gampang seperti biasanya. Gimana? Eigenvektor. Kalau kita punya ini, kan ini nanti jadi 2 kan? Jadi ini nanti beta. Beta sama dengan X transpose X inverse X transpose Y. Y-nya X-nya adalah 2 ini. Sudah jadi ketemu. Regresi biasa pokoknya. Ya. Oke, kemudian ya ini sudah digambar tadi. Oh, bisa juga distandarisasi. Militer selalu faktor analisis itu selalu mengacu pada standarisasi supaya ukuran datanya, satuan datanya yang berbeda itu bisa dalam satuan yang sama. Oke, kemudian nah ini setelah model ini jadi, ini koefisien determinasinya berapa? Koefisien determinasinya adalah ini 1 dikurangi semua dikalikan variannya apa nih ini error, variannya error. Nah ini sudah 1, 2, 3. Ya itu di ya 3 kan dikuadratkan nanti ketemu ini R kuadratnya masing-masing itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Bisa juga diubah strukturnya. Bagaimana kalau saya ubah ya? Saya punya 2 respon. Punya 2 respon. Respon income sama saving. Ya nggak apa-apa. Jadi sendiri-sendiri. Apa namanya? Arahnya sendiri-sendiri. Tidak mau menghubungkan dengan yang seperti ini tadi. Ya diolah lagi. Oke. Oke, ada pertanyaan Pak Analisis? Halo. Pak, Ya. koefisien determinasi tadi itu menunjukkan apa ya Pak? Oke, regresi. Ayo balik regresi. Kalau kita punya Y, X satu saja ya. Ini pengamatan 1 pasangan, pengamatan 2 pasangan, dan seterusnya pengamatan ke N, pasangan ke N. Ini nanti dihubungkan menjadi Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X. Itu ditambah error. Ini ditulis X beta. Y sama dengan X beta plus error. Matrik. Ya. Terus kalau ini nanti di sum square, ini nanti ada sum square total. Ini sum square bentuk regresi kan. Terus ini nanti sum square error. Terus kalau ini saya bagi sum square total, ini saya bagi sum square total, ini saya bagi sum square total. Ini nanti 1. Inilah R kuadrat. Koefisien determinasi ditambah sum square error dibagi sum square total, sehingga R kuadrat 1 minus
sum square error dibagi sum square total. Ini jika hanya satu. Nah, artinya apa? Kalau ini errornya itu kecil, karena semua Y itu, hampir semua Y, besaran Y itu habis diterapkan oleh model ini kan kecil. Nah, kalau ini kecil, ini kan pembilang ini kecil. Kalau pembilang kecil, R kuadrat semakin tinggi. Apa maknanya ini? Berarti ini nanti bisa dirupakan dalam bentuk persen kali 100%. Ya, dapat berapa? Kalau ini misalkan tadi 0,89 ya, berarti 0,89 atau 89%, 89% data itu bisa diterangkan oleh model. Itu nggak bisa determinasi. Coba kalau ini besar, berarti ini kan tidak bisa menerangkan Y dengan baik. Errornya besar-besar. Nah, akhirnya besar-besar, pembilang besar, satu dikurangi pembilang besar, dikurangi ini kan jadi R kuadratnya mengecil. Ingat, sifat kuadrat. Kalau ini data kuadrat, ya, di sini ada kekhususan. Kalau ini ke sana sampai dengan min tak hingga, sama ini ke sana sampai dengan plus tak hingga. Kalau dikuadratkan, ini nanti mempunyai sifat yang berbeda di sini. Apa sifatnya? Dikuadratkan justru mengecil. Nah, ini ke sana dikuadratkan positif dan membesar. Sehingga apa? Jika model Anda ini tuh sangat bagus sekali banget, teman ya. Ini errornya kecil-kecil. Kalau errornya kecil-kecil, ini error ini mempunyai target di sekitar ini, loh mesti kecil, sehingga R kuadratnya mesti besar. Gitu. Makanya ada konsep untuk mencari ini, mencari beta ini adalah pakai OLS. Singkatan apa? Ordinary least square. Square yang paling least. Ya, skor yang paling kecil siapa? Ya harus bisa mendapatkan beta 0, beta 1 yang mengakibatkan errornya antara min 1 sama 1. Gitu. Jadi R kuadrat itu adalah representasi dari kegunaan model kita, itu bisa menerangkan data yang ada itu berapa persen. Targetnya semakin besar semakin baik. Ya. Kalau pakai ilmu matematika, ya, kalau pakai ilmu matematika, ini ada data, dimodelkan A dan dimodelkan B. Ini sama-sama regresi A, di sini regresi B. Di sini ada R kuadrat 98%. Di sini ada R kuadrat 95%. Anda mau milih mana? Model A untuk menerangkan data tadi atau model B untuk menerangkan data tadi? Kenapa? Lebih besar. Ya, matematika menunjukkan itu, tapi 98% itu kan 0,98, 95 itu 0,95, selisihnya loh hanya kecil. Ya. Makanya kalau mendapatkan angka yang seperti ini terus dilematis, terus kemudian dilakukan penelitian oleh seseorang, ya, oleh seseorang, namanya adalah Profesor Kas sama Profesor Rafteri. Kas sama Rafteri. Ternyata angka-angka ini boleh dianggap sama, gitu. Nah, ini ada papernya tahun 1995. Jadi nanti selisih sekian itu tidak ada manfaatnya, kecuali
A 98, B-nya itu ternyata 65%. Nah, ya berjelas pilih yang A. Dan akhirnya dibuat tabel oleh Kasraf Tericu untuk membandingkan itu. Jadi ukuran R kuadrat tidak salah untuk sepengetahuan Anda. 98% tak pilih daripada yang 95. Oke, ada lagi pertanyaan? Buat part analisis ini kalau misalnya nggak ada conceptual frameworknya, apa bisa dilakukan, Pak? Ya, bisa saja, cuma nanti Anda yang harus menerangkan ya, harus menerangkan logika kenapa ini saya pasang jadi respon intermediate. Ya. Kenapa ini tak pasang dari respon final? Ya, itu mungkin saja awalnya mungkin Anda sudah baca, walaupun itu bukan approve. Jadi gini, bacaan Anda itu apa? Bacaan yang sudah direview orang atau bacaan yang sekedar bacaan? Bacaan, Pak, saya baca dari Twitter, itu nggak ada reviewnya, ya tidak. Menurut Twitter ini ada hubungannya, terserah Anda kalau gunakan gitu. Cuma kalau itu Anda nulisnya di dalam karya ilmiah, dalam tugas akhir Anda nanti, itu nggak kuat. Ya. Kalau bisa itu Anda berlindung kepada pendapatnya orang yang sudah direview. Sitasi itu, ya nulis tugas akhir bla 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 dalam kurung menurut siapa, ya. Yang Anda tulis menurut siapa itu loh, yang sudah harus dalam bentuk proven, jurnal, dalam bentuk mungkin buku, silakan. Itu seharusnya yang sudah terreview. Oke. Sebetulnya saya mau detailkan melalui Amos, cuma nanti mesti panjang ya, konsep sennya belum. Ini minggu depan saja. Jadi kalau nanti saya minta ngopi, ini sudah tak kopi kan, tak download kan, juga sama dengan ini diinstal DW. Ya, jadi kalau ini ada contohnya banyak. Ya, ini hanya contoh correlated, ya, correlation saja. Terus di sini juga, ini berbagai bentuk model. Nanti estimasinya seperti apa? Ya, age itu dengan vocabulary ada hubungannya, correlated. Iya atau tidak? Iya. Kosakatanya seseorang itu tergantung pada usianya. Semakin ini kecenderungannya, bukan berarti harus linear. Bisa jadi age-nya rendah, tapi vocabulary-nya tinggi. Apa itu? Anak Amerika suruh ngomong bahasa Inggris, yang dibanding dengan Anda, ya kan? Ada usianya berapa, suruh ngomong bahasa Inggris. Di sini kalau lulus TOEFL-nya harus berapa? Ada standar TOEFL? Ada berapa? 450. S1, ITS 477, S1. Kok berapa ya? S2, S3, ITS insya Allah 500. Aku rasanya 477 ke atas. 477, ada yang tes sampai 20 kali baru dapat 477. Kalau tes 20 kali itu kamu bacanya jangan bahasa Indonesia. 477 itu di pojok bahasa Jawa. Gimana bacanya? Patang atas 77. Jangan berhenti. Patang atas 77 lunga. Mungkin kalau nggak ditolong harus tes ke 21. Nah ini juga, ini bisa jadi path analysis. Di sini tambah correlated, ya. Karena ini panahnya row 2. Ini nanti hasilnya seperti apa? Nah ini coba gimana ini? Kotak di sini baru ada bulat. Kalau yang tadi ini kan
kotak semua, miserable semua, ini mesti pas analisis itu. Kalau begini, ini nanti ada istilah apa namanya, yang miserable, ini yang unmiserable, ini nanti nggak ada respon kan, ini jadi laten eksternal ya kan, endogen. Ini yang endogen, ini eksogen. Yang ini karena ini jadi respon, ini faktor, ya ini faktor karena panahnya ke sana, ini faktor panahnya ke sana. Cukup dua, masing-masing dua variabel. Oke. Oke. Itu dianggap faktor. Setnya nanti saja. Ada pertanyaan? Maybe No. aku lu tanya 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 apa? yang tadi Oke. Tanya kok. Kalau nggak ada pertanyaan, saya ke Apa yang minum lagi? minum apa? Air. Oh ya, tadi pagi ada yang tanya, Pak, setelah saya belajar faktor analisis, bingung kapan apa bedanya? Coba siapa yang tahu? PCA. Apa bedanya PCA sama skor faktor sama skor PCA? Skor PCA itu nggak salah value barunya dari hasil PCA nya. Nah terus skor faktor analisis apa? Dari faktornya ChatGPT. ChatGPT loh. CVT. Apa perbedaan skor PC? Apa? Oke, apa bedanya skor faktor sama skor PCA? Apa skor PCA itu digunakan kapan? Skor PCA digunakan pada saat kita mau bentuk PCR, Kok bisa? ya, Oh. regresi prinsipal komponen. Kenapa? Untuk menyelesaikan masalah regresi yang covariatnya adalah multikolinear, terus harus diindependenkan walaupun harus melakukan reduksi. Keterwakilannya bisa dihitung. Jadi skor faktor, skor PCA didapatkan dari apa kali apa? Eigenvektor Eigenvektor kali. dikali X-nya. Iya. Dari Ayo jawab. Apa? eigenvektor, ya kan? Eigenvektor Dikali Koefisiennya itu eigenvektor Oke. dikalikan dengan
X-nya. Datang ke tiap varian. Sudah. Satu eigenvektor kali baris pertama dapat skor faktor pertama, ya baris pertama. Kemudian eigenvektor dikalikan baris kedua dapat jatah skor faktor kedua dan seterusnya. Nah, skor faktor akan digunakan. Ini belum ada ya tugas itu belum. Tugas itu. Oh, belum. Jadi gini, ini langsung pakai contoh saja. Jadi stand, tapi langsung pakai contoh data. Jadi kalau ini ada satu riset, achievementnya seseorang itu dilihat dari motivated atau tidak. Ya. Kalau termotivasi, kalau itu belajar multivariate termotivasi, datang nggak terlambat. Ya. Terus kemudian juga wah ini ada stability, harmoni. Nah ini adalah faktor adjustment. Mungkin ini dari rumah, kebutuhan rumah. Faktor dari rumah berpengaruh ke sini. Kemudian race. Ini parental psikologi. Oh di rumah digowetak ya gitu. Itu sangat berpengaruh loh. Jadi kenapa ada anak di kelas itu kok bandel sekali, yang lain diam mengikuti? Karena di rumah itu ternyata sudah biasa dibentai bapaknya, dimarahi ibunya, sehingga kalau di sekolahan itu diam saja itu dibentak itu biasa. Yang lain dibentak sudah sesuatu kalimat yang sangat menakutkan, dia biasa. Ya. Terus kemudian ada verbal SAS, kemudian ada verbal IQ. Nah ini nanti achievementnya reading, arithmetic, spelling. Nah, ini kan jadi respon. Ini jadi respon, ini jadi covariate, regresi. Tapi yang diregresikan adalah skor faktor. Ya. Bukan langsung ini diregresikan ke sini ya. Kalau diregresikan ke sini gimana nanti? Read sebagai fungsi dari ini gitu ya. Tidak begitu. Ya. Sehingga ini datanya. Nanti tak kasih. Tidak sempat tadi ngirim-ngirim. Sama ya, waktu tadi belum tak kasih. Terus kemudian modelnya gini. Ini CFA apa EFA? Mestinya C. Kenapa? Variabel masing-masing tadi itu menyusun faktor apa? Pertanyaan lagi. Ini apakah harus 3, ini harus 3 semuanya? Setiap laten, ini yang bunder ini laten. Setiap laten itu apakah harus disusun secara sama yang measurable untuk dalam satu desain itu? Tidak. Ya. Tidak. Bisa jadi tadi loh ada faktor demografi, faktor akademik, faktor apa gitu, nanti bisa jadi ini 5, di sini 3, di sini mungkin 4, tidak apa-apa. Nah, di sini nanti faktor skor. Ya, cuma di sini ini faktor skornya adalah untuk eksogen sebagai covariate. Faktor skor di sini sebagai covariate. Faktor skor di sini sebagai respon. Nah ini simbol-simbol ini apakah unik? Iya. Ya ini. Oh. Yang komplit mana? Sih, ada yang komplit apa enggak? Nah, misalkan ini
Ini simbol-simbolnya unik ya, simbolnya itu harus sudah jadi acuan tunggal. Jadi apa itu? C, ini variabel eksogen. Kita kecilkan. Bandingkan dengan ini. Iya. Kok bisa pas? Oke, arah panahnya menuju pada yang kotak. Ini berarti faktor. Faktor ini mencerminkan X1, X2, X3. Ini tadi kalau kita ke sini, ini adalah motivation harm stabil. Terus di sini adjustment. Ya. Ini simbolnya adalah C. Ini eksogen, laten. Yang ini juga eksogen. Sedangkan yang sini eta. Eta ini endogen. Jadi respon endogen. Hubungan eksogen sama endogen dihubungkan dengan gamma. Apa gamma? Koefisien pengukur hubungan antara endogen dan eksogen. Regresi. Jadi ini nanti parameternya regresi, tapi nggak punya beta nol, nggak punya intercept. Ini juga demikian. Ya, nanti ada beta, ada zeta. Kalau di ya di sini nggak ada A, C, yang ada saja. Di sini lambda, apa lambda? Lambda. Nah ini lambda. Koefisien loading. Nah ini loading faktor. Loading faktornya taruh sini, kemudian ini juga loading faktornya taruh sini. Oke. Terus delta itu adalah error ini. Ini galak itu varian error ini. Oke. Simbol-simbol yang lain nanti menyesuaikan seperti ini. Nah ini contoh yang agak kompleks. Oke, kemudian dengan data yang ada ini, kemudian coba gimana, tak kirim dulu yang bawa komputer nanti dicoba ya. Bisa nggak ya aku nyambung ke keyboardnya kok? Waduh, aku nggak mbak tabku ya. Ini Samsung apa? Asus Live. Nggak bisa. Iya, nggak bisa kayak. Ada lain nggak sih kalau bisa itu? Sebentar, aku mau nganter nih baju. Bentar. Masukkan minitab, cari support faktornya, ayo diregresi. Alexander Adam. Aku tutorial teko iki ya, Dok ya. Kon recordan carane. Iki kok ndek OBS. Gas. Sabar, enggak boleh marah. Dikirim waduh. Terima. Waduh. Alex, nomor depan saja. 13. Ama nggak pernah ketinggalan nggak sih? 13 sih. 13 sih sama. Enggak 13. Oh iya. Nah,
Di pos di pos Oke, ada 500 data. Duh. 500 data yang Pak Komputer bawa ke Minitab. Dari 500 data, C1, C2, C3 harus bentuk satu skor faktor adjustment. Terus kemudian C4, C5, C6 membentuk satu faktor race. Kemudian read, arithmetic, spelling itu bentuk satu faktor endogen achievement. Gimana skor faktor Anda dapatnya dari mana? Oke, mungkin ada pertanyaan. Tadi pertanyaan yang saya angkat tadi, apa bedanya skor faktor dengan skor PCA? Skor PCA digunakan untuk mengatasi regresi yang multigo. Ini juga untuk regresi, tapi pertanyaannya apa bedanya cara membangun CFA, cara membangun skor PCA sama cara membangun skor FA. Skor PCA diambil dari tadi sudah saya sebut eigenvektor kali data. Kalau skor faktor diambil dari faktor loading kali data. Faktor loading kali faktor itu nanti kali skor faktor itu dapatnya adalah respon yang kita ambil C, D ada di Masa kita baru 12 Dep? Sumpah kurang 2. Berarti kita aman. Satu. Tinggal satu Pak, sama hari ini. ini buku yang lain. Kita buku ini nggak menggunakan simbolik seperti yang saya bahas. Jadi faktor skor itu didapatkan dari inverse-nya matriks korelasi. Iya, apa istilahnya? Inverse-nya matriks korelasi dikalikan dengan faktor loading matriks. Koefisiennya. Kalau koefisiennya skor PCA adalah eigenvektor. Nah, ini koefisiennya skor faktor. Inverse matriks korelasi dikalikan matriks loading. Oke, di Minitab sudah dikasih fasilitas itu. Coba dihitung. Ayo, gimana? Start. Oh, sebelum ke sana, pada saat kita bekerja di ini,
bekerja di sini. Ini nanti kan miserable, berapapun nanti wakilnya satu faktor. Padahal jumlah faktornya berapa itu adalah tergantung eigenvalue yang lebih dari satu. Ini nanti berapapun yang lebih dari satu, hanya satu faktor. Ya, yang dibentuk jadi laten di sini tetap hanya satu. Nah ini kebetulan ini tiga. Ayo kita cek 3 variat di sini, nanti seharusnya ada berapa faktor. Eigennya lebih dari satu itu berapa? Biar dicek. Motif form stabil. Terus graf script plot, hasilnya loh ya, kebetulan ini hanya satu memang, cuma hanya 76%. Loh ya, lebih dari satu jreng, yang di sini langsung 0,5 di bawah satu. Jadi layaklah ini 3 ini hanya diwakili satu faktor. Satu faktornya ada di sini nanti. Faktornya adalah apa tadi? Adjustment ya, di sini adjustment. Coba yang kedua. C4, C5, C6. PCA. Multivariate principal component 4, 5, 6. 60% apa? Satu juga 1,8. Ya, cukup satu. Jadi ini logis. Di sini raise satu faktor saja. Coba yang ini keduanya jadi eksogen. Keduanya jadi eksogen. Kemudian yang ketiga aplikasinya Oh, tidak. baru BPT. berapa? Sudah ketemu. Yang ketiga read arithmetic spelling sama 85% Pak. 2,5 langsung 0,3. Oke, jadi lanjutkan buat skor faktor. Gimana? Faktor analisis motif ini cukup satu principal komponen, rotate atau tidak masalah karena hanya satu ya. Terus kemudian apa? Save, Anda harus simpan di sini. Itu skor faktor. Apa ini? Start multivariate faktor analisis. Iki sing ndi? Aduh. Oke, Anda dapat kayak begini Banda. Si mana ada? Variabelnya ini number of extract 1 ya. PC terus Itu 500 baris itu. Nilainya kayak yang tadi satu-satu. Varimax. Hah? Apa itu? Option grab, apa? Tiga. Storage. Hah? Kamu itu nih di mana itu storage? Jadi pilih sendiri. Sing bisa apa? Skor apa? Ya, kalau sudah ini silakan ini diregresikan. Achievement sebagai respon dan Ini apa tadi? adjustment dan Adjustment risk ya. itu sebagai Adjustment covariate. risk sama achievement start multivariate faktor.
Bisa deh Pak ini diregresiin. Katanya sih diregresiin deh. Kirim tugas. Kirim tugas. Ya, cuma satu-satunya kan nilai. Jadi kalau ini sudah dapat, Anda bisa nulis di sini dan nulis di sini. Ini koefisiennya. Di sini ditulis berapa? Di sini tulis berapa? Ayo regresi dulu. Kalau diregresikan, start regression. Regression, food regression model. Responnya achievement. Continuous predictornya adjustment sama Nah ini koefisiennya sudah dapat 0,4291. Tugas sampai aja. Jadi ini nanti terus habis gitu oke. Ini di storage gak sih? Enggak. Fitsnya nggak? Bukan sih enggak. Udah. Achievement itu adalah beta nolnya 0,429. Berarti ke situnya 0,429. 0,4291 0,4 041. Nah gini. Nah sekarang gini, lambdanya gimana? Diisi berapa? Yang di sini diisi berapa? Itu adalah dilihat dari loading faktornya yang adjustment, loading factor adjustment, faktor analysis motif ini. Berapa loading faktornya? Ini 0,9. Faktor Jadi- analisisnya motif itu loh. yang di sini nanti ketemunya adalah 0,906, Ini 0,906, 0,902, 0,815. Ada pertanyaan? Sama yang lainnya, faktor loadingnya itu setelah kita melakukan ini faktor loading untuk sama. Nah, ini faktor loading untuk yang risk. Yang ini faktor loading untuk yang achievement. Nah, itu yang kita lakukan pada data yang kita punyai ini, dengan model seperti ini. Kan jadi satu-satu. Nah, kalau sudah dinamai dengan sen, ini estimasinya harus secara
simultan. Kenapa? Karena modelnya model structural, terstruktur. Gimana kenapa terstrukturnya? Pertama, di bagian ini itu adalah unmeasurable. Ini harus diukur dulu dengan dibangkitkan skor faktornya. Terus kemudian apalagi structuralnya. Ini untung ini tidak ada yang intermediate. Ini langsung setelah ini langsung jadi model ke sini. Kalau ada intermediate nanti akan berbeda lagi. Jadi gini, bisa jadi ini ada satu bulatan numpang nampang di sini. Ya, di sini ada kotak gitu. Ini kotaknya, awas panahnya ke sana. Nah gitu. Nah structure. Nah modelnya gimana? Modelnya nanti seperti yang tadi, waktu earn, waktu income, dan waktu saving tadi ditulis di sana. Jadi estimasinya secara simultan, terus modelnya adalah model yang terstruktur. Oke, ada pertanyaan? Nah, itu nanti detail lewat contoh-contohnya di send. Aneh kok begitu. Capean ngoding jadi kita. Kok pas lo yang itu kali. Mamaku di kaki sih. Ini. Oke, ini ada contoh. Terus keluar dari beneran. Ini aku gak bohong. Spasial verbal. Di sini ada apa namanya? Measurable variable-nya ini akan dibangun. Ini adalah kapasitas verbal, ini kapasitas spasial. Oh iya. Terus kemudian verbal dan spasial itu Kok keren berkorelasi. Terus ini struktur modelnya seperti ini. Keren nggak sih? Terus kemudian kalau ini kita estimasi, Sejak kapan hasilnya DSI adalah jadi bikin kayak grafik-grafik gitu? seperti ini. Dari dulu memang grafik ini nggak sih? Nggak tahu, aku baru tahu. Ini yang kita korelasikan apa? Amos. Yang kita korelasikan adalah skor faktornya. SPSS. Iya, ini sendiri deh. Oke. Sama kayak kami, nggak sama. Iya, minta karena SSD nya kayak. Nah, gantian kan sih. Punya aku tinggal 1/4 paling. Tak kirim grup ya? Hah? Tak kirim grup. Ya. Komenin back. Tak jual, tak sablon bisa. Tapi itu mukanya kok bukan keras. Kayak umum. Hendrik. Mana ada Hendrik? Hendrik itu. Mana? Kayak pama aku mbak Nana. Apa?
Enggak, aku benerin ini. Nah ini contoh kuesioner di dalam buku Oh, disuruh ngerjain kita. perceived use, perceived is of use, Apa itu CP? sama self-predictive usage. CP. Ini nanti jadi respon. Ini cukup 3 pertanyaan. Miserable-nya 3. Sedangkan di sini 1, 2, 5. Ya, 5 pertanyaan. Di sini Oh, aku udah. ada 6 pertanyaan. Itu yang saya katakan tidak harus sama jumlah miserable variabelnya. Karena ini adalah jawaban kuesioner. Jadi kalau jawaban kuesioner nanti ini antara 1 sampai 5, 1 sampai 5. Jadi kalau di sini nanti di sini nilainya adalah 1 sampai 5. Masing-masing responden. Masing-masing responden. Dan ini tadi ini contoh ya, masing-masing responden. Ini ada 500. Jadi itulah struktur datanya nanti. Jadi berdasarkan pada contoh ini, variabelnya itu diukur dengan suatu kuesioner. Kuesionernya diedarkan sebanyak kepada unit sampelnya tadi. Unit sampelnya siapa, perorangan apa organisasi apa siapa. Banyaknya baris itu mencerminkan banyaknya responden. Terus masing-masing nanti akan bangun. Jadi tampaknya hanya tiga pertanyaan, ya 3 variabel disusun oleh variabilitas berapa sampel. Oh, enggak mungkin ini juga. Oke. Waduh. Enggak sih. Wah, dibawa ke rumah sakit. Ini salah satu di kopi. Nanti yang lain ngopi. Debi SSD-nya wakeh. Iya makanya. Dipakai dep. Catanya 1503 dia. Jadi SSD ku dek iki ya. Dek Kediri. Bukan dek kamar. Bapaknya di pos ya. Yang satunya itu buku tadi, buku ini. Kemarin utamanya kan bukunya Johnson. Terus ini saya harap Anda membaca buku ini lebih lebih mudah daripada yang Johnson. Johnson itu standar S2, S3, S1 yang menggunakan itu. Cuma bedanya ada materi-materi support tertentu yang di S2 dibahas, S1 tidak dibahas. Di sini karena using ya, jadi contohnya itu lebih mudah. Tahun 2018 saya punya ini sejak edisi 1 ya. Edisi 1 bukunya masih megabyte-nya masih kecil. Ini sudah 10 mega ya. Oke. Pinter lu. Arek tertulis sih ya, astaga. Iya kan kudu ya terpenuh ono kasan di KSM. Pakainya deh. Kuliah terakhir tanggal 24. Hah? Ada
kesepakatan, Kok tanggung? ada kesepakatan anggota MBA ITS itu Majelis Mulia TTS itu akan rapat 24-25. Aduh, Bapak Ika. Tapi apakah berubah atau tidak? Kalau nanti tidak berubah, tanggal 24 saya nggak bisa ngajar. Nanti kita diskusi Amos ini lewat Zoom. Ya. Kenapa? Karena 24-25 itu kami yang internal ini mendefinisikan, memberikan permintaan kalau bisa setelah UAS-nya ITS atau waktunya UAS-nya ITS. Ternyata jawabannya, karena yang rapat nanti ada Pak Menteri Dignas, ada Pak Menteri Pak Menteri Kesehatan, ada Bu Gubernur atau PJ PLH ya, PLT. Itu ketemunya 24-25. Ternyata 24 kita masih punya kelas ya. Nanti kalau memang ada rapat saya kasih tahu Zoom saja. Oke, Kalau siap. memang tidak, insya Allah saya ada. Siap. Percaya lah, Richard kan gak ngarep di bocor ya, arek-arek. Pasti deket-deket ujian harus buka. Kemarin yang waktu kuis nggak absen siapa? Oh ya, satu orang saja. Absen gak ya?